Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan. Pandemi COVID-19 semakin berasa kita akan tinggalkan dan akan selesai, saudaraku yang kekasih. Itu iman kita, saudara. Dan kita banyak belajar daripada kejadian-kejadian yang telah kita alami 4 bulan ini. Saudara, Sekjen PBB pernah berkata, Antonio Guterres, saudara, yaitu peningkatan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu naik signifikan waktu masa-masa COVID-19, yaitu impact daripada tekanan sosial dan tekanan ekonomi. Saya berikan judul sharing kita pagi ini, yaitu keluarga yang hidup dalam situasi keras tapi tanpa kekerasan. Nah, bagi keluarga-keluarga muda, jemaat-jemaat New Life Community Kemang Pratama, dan jemaat Tuhan di mana saja, saya mau berkata, saudara, harusnya perilaku keluarga, suami dan istri tidak akan pernah berubah apapun situasi dan keadaan ekonomi dan tekanan sosial. Kenapa, saudara? Karena hal itu sudah kita tuntaskan pada masa kita waktu dalam janji pernikahan yang kita deklarasi di depan umat Tuhan dan di depan Tuhan. Saudara ingat bahwa yang memberkati saudara, pendeta saudara, dan bukan dia yang melegitimasi pernikahan saudara. Dia hanya perpanjangan Tuhan. Saudara, sesungguhnya yang melegitimasi pernikahan kudus saudara adalah Tuhan. Maka itu penting banget, saudara. Deklarasi janji nikah itu, saudara, ada dua sisi. Suka dan duka, senang atau susah, miskin atau kaya, sakit atau sehat. Betul nggak, saudara? Jadi ketika ada tekanan sosial, tekanan saudara ekonomi, tidak ada alasan untuk kita menjadi berperilaku yang barbar terhadap pasangan kita. Sebab apa, pria-pria, keluarga-keluarga muda? Kenapa saya tekankan keluarga muda? Karena masa-masa rawan dalam rumah tangga ini ada beberapa fase, saudara. Saya ambil fasenya, saudara, waktu baru menikah, yaitu keluarga-keluarga muda. Nah, saudara, ya, habis itu, saudara, yaitu usia-usia pernikahan menengah. Menjelang saudara pernikahan perak atau emas, saudara. Itu saudara rawan, saudara. Pada saat itu, kadang-kadang pria dan wanita dalam rumah tangga, saudara, bisa melirik orang lain karena apa? Atau merasa diperhatikan orang lain. Pakai istilah kesehatannya puber, saudara. Puber kembali. Atau saudara, selanjutnya, haleluya, ya, usia-usia tua. Makanya ada orang istilahnya yang namanya libido. Saudara, libido itu, saudara, tingkat saudaraku yang kasih pubernya, saudara, muncul kembali pada saat usia tua. Nah, saudara, harusnya itu tidak terjadi. Karena sudah clear selesai, saudara, waktu kita janji nikah. Sebab itu saya teringat, saudara, akan firman Tuhan di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia, yaitu manusia pertama itu, yaitu pria. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Haleluya. 24, ini, saudara, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada kata, saudara, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, kata meninggalkan itu saya catat, saudara, siap dengan konsekuensi. Demikian juga dengan perempuan. Ketika engkau menetapkan pujaan hatimu yang sudah engkau berdoa, hasil doamu kepada Tuhan, confirm bahwa pria ini adalah menjadi suamimu, maka engkau harus siap dengan konsekuensinya. Karena apa? Engkau siap menjadi menolong orang yang tidak sempurna ini. Halo, laki-laki juga demikian. Kamu tinggalkan ayah dan ibumu, saudara, bersatu dengan perempuan yang hasil doamu engkau katakan, ini adalah teman pewaris, saudaraku yang kasih, maka siap dengan konsekuensinya, saudara, menjadi imam bagi wanita yang kau ambil jadi istrimu. Jadi, saudara, tidak harusnya berubah perilaku kita. Karena apa, saudara? Apapun keadaannya. Karena janji nikah itu berbicara tentang apa? Keadaan dan situasi apapun.
hanya maut yang memisahkan kita. Saudara, kata meninggalkan yang kedua saya catat, meninggalkan support, saudara. Jangan pernah lagi harapkan, saudaraku yang kasih, support daripada orang tua dan keluarga. Yang ketiga saya katakan, saudara, ketika engkau meninggalkan papa dan mamamu, saudara, hello laki-laki dan seorang wanita, maka engkau akan siap mandiri, saudara. Mandiri apa, saudaraku yang kasih? Hello, mandiri dengan, saudara, apa yang menjadi pribadimu yang ditetapkan Tuhan ketika engkau menikah, yaitu menjadi imam dalam rumah tanggamu. Jadi imam harus berperilaku mengasihi orang-orang yang diimamin, betul nggak? Bukan memukul, bukan menyiksa, atau bukan melecehkan. Tapi apa, saudaraku yang kasih? Mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita diciptakan Tuhan sendiri. Tapi ketika, saudaraku yang kasih, kita disandingkan dengan satu wanita, halo pria-pria, maka kita akan menjadi satu daging. Dan saudara, ketika engkau menyakiti dia, maka engkau sama dengan menyakiti dirimu. Karena apa, saudara? Dia adalah hasil daripada tulang rusukmu yang diambil, yang diciptakan. Jadi kalau engkau keras kepada dia, engkau sedang keras kepada tulang rusukmu. Sebab itu saya mau berkata, saudara, tidak ada harusnya pria yang berperilaku, saudara, aneh dan keras kepada istrinya dan yang menjadi teman pewarisnya. Karena apa? Dia adalah hasil daripada raw material, yaitu tulang rusukmu yang diambil, maka tercipta seorang wanita. Haleluya. Afirmasinya begini, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, jadi waktu pria engkau melakukan KDRT, kekerasan kepada wanita yang menjadi teman pewarismu, yaitu istrimu, maka engkau sedang menyakiti dirimu. Kalau engkau tahu, saudara, bahwa dia adalah tulang rusukmu, kamu tidak akan pernah menyakiti dia. Karena apa? Istrimu adalah dirimu sendiri. Haleluya. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat keluarga muda di mana saja kita berada. God bless you all.